Beralih ke informasi duka, pemirsa, anggota DPR RI sekaligus pengusaha Rahmat Gobel meninggal dunia. Rahmat Gobel mengembuskan nafas terakhir di Jakarta pada dini hari tadi. Jenazah Rahmat Gobel disemayamkan di rumah duka di Jalan Supomo, Jakarta Selatan dan akan dimakamkan di Gorontalo. Rahmat Gobel pergi di usianya yang ke-63 tahun, meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Rahmat Gobel pernah menjadi Menteri Perdagangan di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024. Untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka almarhum Rahmat Gobel, kita bergabung bersama jurnalis iNews Salam Pulungan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Salam, selamat siang. Kapan almarhum akan dimakamkan dan siapa saja menurut pantauan Anda tokoh yang sudah datang melayat ke rumah duka? Ya, Priska dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah duka almarhum Rahmat Gobel yang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, di mana saat ini suasana duka ini masih menyelimuti keluarga dan juga para pelayat yang terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa. Dan memang seperti kita ketahui secara bersama bahwa Rahmat Gobel ini dikenal sebagai sosok pengusaha nasional, kemudian juga politikus dan juga mantan Menteri Ketenagakerjaan, maksud kami mantan Menteri Perdagangan pada era Jokowi, di mana Rahmat Gobel ini meninggal dunia pada Jumat di hari tadi. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Priska dan juga pemirsa, bahwa kabar duka tersebut ini juga mendapatkan perhatian luas dari sejumlah kalangan tokoh pejabat publik yang turut hadir untuk melayat sejak pagi hari tadi. Memang tadi kurang lebih pada 1 jam yang lalu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini juga turut melayat ke rumah duka yang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, di mana tadi Jokowi sempat menyatakan bahwa Rahmat Gobel ini dinilainya sebagai sosok yang memiliki dedikasi tinggi dan juga saat menjalankan tugas di pemerintahan. Karena memang seperti kita ketahui bersama bahwa Rahmat Gobel ini juga sempat menjadi menteri di era Jokowi pada tahun 2014 hingga tahun 2016. Dan memang dapat kami informasikan juga kepada Anda, Priska dan juga pemirsa, bahwa pejabat tokoh publik lainnya yang turut hadir tadi juga sempat terlihat seperti Enggar Tias Tolukita selaku mantan Menteri Perdagangan era 2016 hingga 2019. Kemudian juga ada Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem, kemudian juga ada Saan Mustafa, Wakil Ketua DPR RI, dan juga Yasirli selaku Menteri Ketenagakerjaan, yang memang dari para tokoh pejabat publik yang datang ini mengenang sebagai sosok dari Rahmat Gobel ini sebagai kontribusinya yang sangat tinggi bagi perekonomian Indonesia. Dan memang dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini pun suasana di kawasan rumah duka ini masih didatangi juga oleh para pelayat yang terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa kepada pihak keluarga dan juga kerabat yang terus berdatangan hingga siang hari ini. Dan memang rencananya untuk dari almarhum Rahmat Gobel ini sendiri nantinya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang memang rencananya akan dilaksanakan setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat nanti. Priska. Ya, terima kasih Salam Pulungan, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Prancis memastikan sebagai tim pertama lolos semifinal Piala Dunia 2022. Ugal-ugalan di jalan, 2 motor yang dikendarai remaja adu banteng di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Naas motor lain di belakangnya juga ikut terlibat kecelakaan hingga 5 orang terluka termasuk anak-anak. Innalillahi wa inna kecelakaan. Pengguna jalan geger saat melihat 3 motor beserta 5 orang korban tergeletak di tengah jalan dan pinggir jalan. Jalan Raya Cakung Cilincing, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Petugas Satpol PP yang datang ke lokasi segera mengatur jalan dan meminta bantuan ambulans untuk mengevakuasi para korban. Kecelakaan berawal dari aksi kebut-kebutan pemotor yang dikendarai remaja. Saat tiba di lokasi, pengendara tidak mampu mengendalikan kecepatannya hingga terlibat adu banteng dengan pemotor dari arah berlawanan. Naas, 1 kendaraan lain yang berada di belakangnya tak sempat mengerem hingga menabrak 2 sepeda motor yang sebelumnya mengalami adu banteng. Saat ini 5 korban termasuk anak-anak menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara 1 diantaranya mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan intensif. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kecelakaan maut yang melibatkan sebuah bus akap dan minibus terjadi di jalur Tengkorak, Surabaya, Mojokerto di kawasan Balongbendo, Sidoarjo. Pengemudi minibus tewas seketika, sementara pengemudi bus terluka akibat terjepit kabin bus.
Diduga kurang waspada, ugal-ugalan dan tidak mau saling mengalah, sebuah bus antar kota antar provinsi jurusan Surabaya-Jogja terlibat tabrakan adu banteng dengan sebuah minibus dari arah berlawanan di jalur Tengkorak Surabaya-Mojokerto, kawasan Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan ini bermula ketika bus akap milik perusahaan otobus Mira yang melaju kencang dari Surabaya menuju Mojokerto hendak mendahului sebuah kendaraan di depannya. Di saat bersamaan muncul sebuah minibus yang melaju dari arah berlawanan. Oleh karena tidak ada yang mau mengalah, akhirnya bus langsung menabrak minibus yang menyebabkan kedua kendaraan ringsek. Polisi dan warga sempat kesulitan mengevakuasi korban karena kedua pengemudi, bus maupun minibus terjepit kabin kendaraan akibat kerasnya benturan. Pengemudi minibus Agung Prastio Adi warga Keranggan Mojokerto tewas seketika di lokasi kejadian. Sementara itu pengemudi bis Aftoni Ilman yang juga warga Mojokerto dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka. Coba, kayaknya kita nyalip. Ya masih kan sebelahnya kan masih ada buangan. Nah mobilnya itu nggak mau ngerem. Dari jauh kenceng aja. Selain mengakibatkan satu korban tewas, kecelakaan itu juga menyebabkan arus lalu lintas jalur Surabaya-Mojokerto macet panjang. Sementara itu untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut saat ini bangkai kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di pos Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Friska. Kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Budiman Nurung. Dan memang untuk aktivitas siang hari di kawasan Kuningan ini masih terbilang dalam keadaan relatif lancar. Seperti yang Anda saksikan saat ini, kendaraan dari arah Warung Buncit yang akan lurus mengarah ke arah Rasuna Said dalam keadaan relatif lancar. Dengan dominasi kendaraan sepeda motor maupun minibus, kemudian juga antrian kendaraan terjadi untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pancoran. Untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Pancoran yang akan lurus mengarah ke arah Semanggi juga dalam keadaan relatif lancar. Kendaraan dari arah Warung Buncit juga yang akan mengarah ke arah Semanggi hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kami juga menginformasikan Priska, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, angka pelanggaran lalu lintas pada tanggal 9 Juli 2026 ini tercapture melalui kamera ETLAS sebanyak 5.205 pelanggaran ini di seluruh Indonesia, di mana tilang tertinggi yaitu Polda Metro Jaya sebanyak 2.141 pelanggaran. Kemudian Polda Jatim 725 pelanggaran dan Polda Banten 555 pelanggaran. Namun kami melihat dari grafik angka pelanggaran yang terjadi untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana memang Polda Metro Jaya ini grafik dari hari Senin hingga hari Jumat, angka pelanggaran lalu lintas ini selalu berada di angka 2.000 pelanggaran. Namun akan mengalami penurunan yang signifikan yakni pada hari Sabtu dan Minggu, di mana angka pelanggaran ini tercatat hanya 200 dan juga 100 pelanggaran. Tentunya ini juga perlu menjadi catatan bahwa Polda Metro Jaya ini akan mengalami peningkatan pelanggaran pada aktivitas perkantoran. Untuk itu kami juga mengharapkan bagi para pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu serta marka. Kalau kesimpulan kami dengan adanya pelanggaran meningkat pada hari Senin sampai Jumat ini juga bisa disebabkan dengan aktivitas masyarakat yang terburu-buru sehingga mengabaikan marka dan juga rambu serta melawan arus dan juga pelanggaran-pelanggaran lain seperti penggunaan safety belt maupun penggunaan handphone saat berkendara. Tentunya ini juga menjadi catatan, mari sama-sama kita menekan angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi pada wilayah hukum Polda Metro Jaya. Hal ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia, di mana perlu kami sampaikan kembali lagi bahwa kecelakaan bermula dari pelanggaran. Untuk itu mari tertib berlalu lintas di jalan untuk menyelamatkan
diri Anda maupun pengendara lainnya. Demikian Brigadir Tereslinda melaporkan langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kembali ke Friska di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Tereslinda atas laporan Anda dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.